Hakim beri opsi Rizik mohon ampun ke Jokowi. Saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ini hasil musyawarah majelis hakim, saudara dinyatakan terbukti, ya, dan putusan ini sudah dibacakan, ya, saudara mempunyai hak, ya. Hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden, ya, dalam hal saudara menerima putusan yaitu integrasi. Bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hakim beri opsi Rizik mohon ampun ke Jokowi. Ini buat saya sangat menohok sekali. Sudah pasti pihak Rizik tidak akan ambil opsi tersebut. Kendati opsi gerasi dari Presiden Jokowi dibenarkan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaktim yang mengadili perkara Habib Rizik menawarkan beberapa opsi ke Habib Rizik dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus suap RS Umi. Salah satunya, Hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Minta ampunan kepada Presiden Jokowi sama saja artinya dipandang Rizik rendah, tangkukin yang bersangkutan sudi. Opsi banding seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yang akan diambil. Jika semisal banding tidak merubah keadaan, apakah akan mengambil opsi ampunan pada Presiden Jokowi? Nah, ini yang menarik. Menurut saya, Rizik tetap tidak akan ambil opsi itu. Bagi dia, mungkin lebih baik mendekam di penjara sesuai putusan daripada merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Presiden Jokowi. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Baik, ya, majelis hakim yang mulia, kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Baik, ya, jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menyatakan banding. Dengan demikian, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Lawan terus, lawan terus. Bagi Rizik, ambil opsi ampunan ke Presiden Jokowi seperti ngemis-ngemis saja. Padahal dia adalah imam besar dengan jumlah pengikut sampai belasan juta manusia. Tidak mungkin tunduk pada Amirul Mukminin saat ini. Presiden Jokowi sedari dulu buat dia adalah musuh. Rizik adalah salah satu tokoh yang berani dan terbiasa mencaci maki kepala negara. Apalagi kalau sudah di atas mobil komando, pegang mic, jubah, dan sorban menjuntai. Adrenalin serta tingkat PD-nya luar biasa. Terlebih di hadapan para pengikutnya yang bersorak-sorai dan pekik takbir usai berkata-kata. Meski kata-katanya kadang jorok dan menghina sekalipun, pekik takbir tetap menggema. Tapi ngomongin pendukung Rizik, kemana umat yang konon oleh Novel Bamukmin, pentolan PA212 ini yang berjumlah 13 juta manusia? Novel Bamukmin bahkan sesumbar tidak bisa mencegah keinginan massa jika sampai datang ke sidang Rizik dengan alasan cinta dan kasihnya kepada Rizik. Tapi faktanya, sesumbar akan adanya jutaan umat itu tak terbukti. Hanya ada ratusan, kalah dengan jumlah polisi yang ribuan petugas keamanan. Jadi, klaim Novel Bamukmin tersebut hanya isapan jempol, berusaha bangun narasi dan persepsi untuk menakut-nakuti jalannya sidang, pemerintah dan aparat keamanan.
Demikian juga klaim novel terkait umat yang cinta dan kasihnya kepada Rizik jutaan. Buktinya bukan jutaan yang datang, tapi hanya ratusan orang doang. Apakah itu berarti Rizik sudah tidak dicintai dan dikasihi oleh para pemujanya? Mereka sudah tidak sudi lagi datang, memilih kerja untuk mengurusi perut anak istri, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Untung aparat lebih masuk akal daripada membela imam besarnya. Dan kita akan melihat episode selanjutnya, bagaimana nasib Rizik di masa pemerintahan Jokowi. Karena putusan 4 tahun, maka akan jumpa pemerintahan pengganti Jokowi. Jika Anies atau Prabowo yang jadi, kemungkinan dia aman. Kedua tokoh ini pasti akan merangkul kelompoknya. Disuapi pasti diam. Perlu diketahui, Rizik salah satu warga Indonesia yang setiap periode pemerintahan berganti selalu masuk penjara. Tapi jika Ganjar Pranowo yang akan jadi presiden pengganti Jokowi, maka Rizik akan berhadapan dengan seorang presiden yang sangat tegas terhadap kelompok yang suka membuat gaduh negeri. Ganjar Pranowo dikenal nasionalis sejati. Sudah pasti akan disikat sampai bersih, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semangat. Merinding mulu. Sama gue juga. Semangat. Kita khawatir nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Kita amankan dulu, masih proses. Kalau pada saat di flyover sini Pulau Gebang tidak ada yang diamankan karena ketika terjadi lemparan tadi kita panggil sepakati, tapi kita tidak mengizinkan kita bergerak ke pengadilan. Masing-masing menahan diri ya. Karena sekarang yang diamankan adalah yang tadi malam, ini hari sampai tadi pagi jam 9. Itu ada 152 di Polres. Misalnya ada 100 lebih di Polda dan ada 21 di Polsek. Ini kita lihat salah satunya ada yang membuat senjata tajam, membawa stafel, dan sebagainya. Bagian kita swab antigen. Ya, yang di Polres kita indikasikan ada 4 orang yang reaktif. Ya. Jadi nanti kita coba cek dan nanti akan tangani sama Satgas Covid ya. Itulah kenapa polisi ya betul-betul mewanti-wanti karena situasi Jakarta ini memang jika kerumunan terjadi dan ternyata memang ada yang positif, maka itu menjadi bukti bahwa kekhawatiran kita juga perlu pertimbangkan. Ini kaitan dengan ada juga yang membawa barang berbahaya seperti ketapel dan senjata tajam, 1 orang. Nah, sisanya juga ada kaitannya dengan anak-anak, ya masih di bawah umur. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.